Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, khususnya yang telah besar, yaitu iman Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga di siang hari ini teman-teman saudara kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama duduk menuntut ilmu. Alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini lahir dengan guru kita Al-Qur'an Dr. Dr. Sabari yang akan menjadi pada tahun kita kali ini, yaitu bersuci dari keraguan. Untuk itu seperti biasa kepada Bapak Ibu, nanti apabila ingin ada pertanyaan kami persilakan kepada guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Masyhur. Oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Para pengurus Majlis Ta'lim Al-Fitrah, para pemimpin, para pejabat, seluruh karyawan dan karyawati Majlis Ta'lim Al-Fitrah, dan seluruh pecinta pengajian yang baik menyimak secara langsung atau mungkin kajian ini disimak berikutnya. Mudah-mudahan selalu diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini judul dari siapa ini judul? Masya Allah. Masya Allah. Pengurus ini. Jadi bagaimana kita bersuci tapi tidak ada keraguan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada yang orang ahli taubat. Kalau disebut dengan ahli taubat, tawwabin itu kasratut taubah. Banyak taubatnya. Mau makan taubat, habis makan taubat, sholat taubat, setelah sholat taubat. Makanya kita kalau setelah sholat pertama kali yang kita ucapkan apa? Astaghfirullahaladzim. Padahal habis sholat harusnya kan kita ucap alhamdulillah. Rupa-rupanya sholat kita banyak kekurangan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dulu perempuan sebelum dinikahkan, nikah atau dinikahkan? Perempuan belum ada nikah. Perempuan sebelum dinikahkan baca istighfar gak? Baca. Itu kan pengurus bilang, atau dari KUA bilang, atau dari ulama bilang, ayo semuanya baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Yang laki, yang perempuan, yang wali, kedua saksi, dan hakikat orang yang hadir di sana semuanya dalam satu majelis mengucap 2 kalimat syahadat. Sebelumnya apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Karena ini agar pernikahan kita betul-betul suci. Kalau pernikahan betul-betul suci kan harus dimulai dengan sebuah kesucian. Demikian juga salat, agar salat kita suci diakhiri dengan astaghfirullahaladzim. Doa juga banyak seperti itu jamaah sekalian. Doa kalau kita mau tahlilan, sebelumnya kita ucapkan apa? Istighfar dulu, astaghfirullahaladzim. Begitu gak? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Karena itu kalimat-kalimat suci, kalimat thayyibah.
Betul itu kalimat suci, tapi tubuh kita suci gak? Jangan sampai kalimat yang suci itu masuk ke tubuh yang kotor. Makanya perlu kita perbaiki diri kita, agar ketika kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, kemudian tasbih, tahmid, kemudian sholawat dan sebagainya, agar masuk ke dalam hati kita. Gitu. Kenapa? Hati udah dibersihkan. Piring bersih, itu kalau udah bersih enak kita kasih kue. Mau roti boleh, mau pisang coklat boleh, mau apa juga boleh. Kenapa? Tempatnya bersih. Sama ini juga, Masya Allah. Kopi, ini kopi Pak Heri, Bang Saiful. Kopi Pak Heri. Iya, Masya Allah. Pak Herinya datang belum? Silakan ya, kita baca suratul Fatihah buat Pak Heri. Padahal beliau sendiri udah niat betul waktu malam Sabtu yang lalu ya, mengabarkan bahwa beliau mau datang dengan Bang Saiful, tapi kali ini Allah mau modelnya seperti itu. Dan di antara hikmah dari kecelakaan, Allah membersihkan diri. Amin. Allah membersihkan itu. Kalau misalnya kita lagi sakit, itu Allah bersihin diri kita. Makanya kan di antara sakit ada pusing, demam, betul nggak? Lagi ngebersihin, tapi sakitnya sabar. Kalau dapat musibah, sabar, itu lagi dibersihin. Amin. Amin. Lagi biasa punya duit, nggak punya duit, sabarin. Itu lagi dibersihin. Diri kita lagi dibersihin. Kita biasa lagi dipuji orang, tahu-tahu dibully orang. Astagfirullah. Sabar aja. Lagi dibersihin. Nah, kita baca surat Al-Fatihah buat Bapak Heri. Heri siapa? Heri saja. Heri Adi. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan kepada beliau, sehat walafiat, panjang umur, dan bisa lekas lagi untuk berada di hadapan kita dalam kerja dan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Makanya disebut at-taharah, terjemahannya bersuci. At-taharah, terjemahannya bersuci. Dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah, filsafat taharah itu bukan cuma sekedar membersihkan zahir, bukan cuma sekedar tangan, muka, ya kan? Kemudian tangan sampai siku, kemudian rambut, kepala, sampai kemudian pada akhirnya kaki. Itu bukan hanya itu saja, itu secara zahir. Tapi batinnya kita lagi membersihkan hati kita. Hati yang lagi ruwet, hati yang banyak dengki sama orang, mau sok tahu tentang permasalahan orang lain, itu sombong diri kita, wangkeng kalau dinasihatin, pokoknya menurut saya, wangkeng tuh dia, cukeng, naudzubillah min dzalik, udah dinasihatin, pokoknya menurut maunya dia. Itu perlu dibersihkan. Makanya Allah dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang ahli taubat. Taubat terus. Taubat kan bukan karena seseorang habis berbuat maksiat, itu mungkin taubat terendah. Orang habis berbuat maksiat kemudian taubat terendah. Orang habis berbuat maksiat kemudian taubat dengan kata-kata yang merdu, dengan kata-kata yang seakan bijak, padahal nafsu. Ya kan? Berkata di perempuan itu di media sosial, entah itu WA atau dengan sebagainya, seakan bijak padahal itu adalah nafsu. Dosa enggak jamaah? Dosa besar ya Allah, astagfirullah. Kemudian perempuan-perempuan kalau ngelihat muka laki-laki yang ganteng, wow, bukan alhamdulillah yang diucap tapi wow. Pakai wow, enggak pakai alif. Wow. Udah gitu wow, dilihat lagi wow lagi, enggak pernah berganti-ganti. Habis wow apa? Fa. Habis fa qaf. Ini wow terus, wow lagi. Itu kan dosa. Cara kita taubat, banyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Taubatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya
Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha penerima ampun. Yursilis sama alaikum midrara, dia Allah Subhanahu wa taala yang mutus air dengan banyaknya dari atas langit. Bisa jadi dalam keadaan kering, itu peringatan dari Allah. Banyak orang-orang tidak taubat kepada Allah, nggak melakukan ibadah kepada Allah, kemudian Allah kasih peringatan dengan tidak adanya air, dengan kekeringan. Berbulan-bulan tidak ada air, itu bisa jadi musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu curahan air yang banyak itu bakal bisa memberikan keberkahan. Dan juga tidak tentu curahan air yang sedikit kemudian tidak berkah. Saya mau ngasih contoh kepada jamaah sekalian. Hadramaut itu negerinya para waliullah. Hadramaut negerinya para waliullah, wabil khusus tadi Hadramaut negerinya para waliullah bisa dikatakan hujan setahun cuma sekali. Kalau kita kira-kira hujan sekali, bagaimana keadaan kita? Ada airkah kita ambil? Waduh, bahkan yang jet pump sendiri kekeringan. Bagaimana cuma sekedar sanyo dan sebagainya. Tapi di sana setahun sekali hujan. Bahkan belum tentu setahun sekali hujan. Tapi curahan airnya kalau misalnya kita ambil dari bawah, banyak, enak, nikmat. Dan kalau misalnya kalau kita lihat di Indonesia tuh, kalau air-air yang berkualitas apa namanya? pH-nya tinggi. Itu pH-nya tinggi, Masya Allah. Lebih tinggi itu lebih mahal katanya. Cuma nggak ada yang melebihi dari air Zam-Zam. Bohong kalau misalnya ada orang mengatakan ini sama seperti air Zam-Zam, bohong. Air Zam-Zam langsung dari Allah Subhanahu wa taala lewat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Yang diminum oleh mereka para nabi setelah zaman Nabi Allah Ismail, diminum oleh mereka para aulia Allah, diminum oleh seluruh dunia. Jadi nggak ada bandingannya air Zam-Zam. Ma Zam-Zam lima syuribalah. Mau kita bandingkan tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya. Tetap air Zam-Zam nomor satu. Karena itu ada datang dari firman Allah dan dari sabda baginda Rasul Muhammad. Yang lain mungkin pH-nya tinggi. Tapi kalau misalnya tidak turun hujan, tetap kekeringan juga. Bahkan di zaman sekarang katanya dari pegunungan, tahu-taunya dari pengeboran. Astagfirullah. Saya nggak sebut ya. Kan ini lagi pengajian, saya nggak sebut aja. Allahu Akbar. Itu. Kalau memang dari pegunungan, bilang dong dari pegunungan. Kalau dari pengeboran, bilang dong dari pengeboran. Jangan sampai sertifikat halalnya keluar, kemudian majelis ulama dibohongin. Nauzubillah, cuma nauzubillah. Bagaimana mau jadi suci kalau awalnya maksiat? Bagaimana sesuatu bisa jadi suci kalau awalnya maksiat? Kita mau membersihkan piring, kita mau membersihkan gelas, tapi memang tujuannya maksiat. Walaupun kelihatan suci zahir, tetapi batinnya tetap dalam keadaan tidak manfaat. Berapa banyak orang makan tapi tidak menjadikan ibadah. Ini perlu kita perhatikan. Bahkan ada orang makan 3 kali sehari. 3 kali sehari. Belum ada tambahan, belum pakai bajigur, belum pakai kopi, belum pakai teh, belum pakai susu, belum pakai keripik, belum pakai yang lainnya. Betul gak jemaah? Banyak, Masya Allah. Tapi kok ibadah males? Dari apa ini semuanya? Apakah kurang makan? Bisa jadi karena kurang keberkahan makan. Kita lihat mereka para aulia Allah, mereka para ulama, orang-orang saleh, makannya biasa saja. Mereka makan terkadang biasa saja. Terkadang mereka makan sehari sekali, terkadang. Ada juga yang sehari 2 kali, tidak masalah. Pagi cuma sekedar, bahkan sebagian mereka cuma dapat nasi dengan garam. Di zaman sekarang, nasi dan garam, apakah ada pertumbuhan vitamin? Apakah proteinnya tinggi? Apakah masa untuk anak-anak kita bakal menjadi anak-anak yang besar dan sebagainya, mempunyai vitamin yang tinggi dan sebagainya? Kemudian makan cuma sekedar nasi di siang hari pakai sambal, toh? La tempe, wala tahu, wala ikan, wala daging.
Artinya bukan tempe, bukan tahu, bukan ikan, bukan daging, cuma sekedar sambal. Ibadahnya Masya Allah. Kalau lagi baca Quran, ada di antara mereka dari juz pertama sampai juz akhir. Dari juz pertama sampai juz akhir, 30 juz. Kalau ngaji mereka zikir, mereka mau bersedekah tidak pernah pandang. Ada yang mereka di dalam kantongnya mereka bersedekah. Ini kekuatannya ada di dalam diri manusia. Makanya kalau misalnya kita mau berwudu, kenapa kita diajarkan oleh baginda Rasulullah ada sunnah sebelum berwudu? Apa diantaranya sunnah sebelum berwudu? Siwak. Zaman sekarang orang mungkin memahami siwak seakan jorok. Apalagi kalau misalnya dia pakai itu siwak, bismillah, kalau itu siwak sunnatul. Kemudian kita taruh langsung di mana? Di apa namanya? Di saku. Padahal ada tempatnya. Ada tempatnya yang memang bertempat, ada tempatnya yang berplastik atau bagaimana. Ini kalau kita sampai rumah dibersihkan. Ada air panas. Kemudian kita taruh, kita celupin, bersih lagi. Bukan artinya nih siwak 3 bulan berturut-turut kita pakai, ya jorok, kotor, kuning, dekil, and dekum. Bukan seperti itu. Jadi ini siwak sunnatul Rasul Muhammad. Laula anta syugga ala ummati la'amartum bisiwak, dalam sabda Rasulullah. Ini maksudnya karena tadi judulnya bersuci tanpa keraguan. Kita bahas tentang siwak terlebih dahulu. Berapa banyak orang, bahkan kaum muslimin tidak tahu tentang siwak. Geli, astagfirullah. Geli. Kalau dia pakai pasta gigi, dia bilang enggak geli. Ini siwak sunnatul Rasul Muhammad. Yang setiap waktu dan kapan waktu baginda Rasulullah selalu membawa siwak. Selalu. Di kantongnya baginda Rasulullah, di gamisnya baginda Rasulullah, selalu beliau pakai siwak. Bahkan ketika beliau bangun dari tidur, beliau bersiwak. Beliau mau tidur, beliau bersiwak. Beliau mau baca Quran, beliau bersiwak. Beliau mau berwudu, beliau mau bersiwak. Beliau sholat, bersiwak. Makanya dalam sabda Rasulullah, ini periwayat hadisnya itu 70 para sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Laula an asyugga ala ummati la amartuhum bis siwak. Laula an asyugga ala ummati, andaikan aku tidak memberatkan umatku. Ini diantara kelompok hadis mutawatir yang sekira-kira tidak bakal mungkin dusta saking banyaknya periwayat hadis. Laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak. Andaikan aku tidak memberatkan umatku, aku perintahkan umatku bersiwak. Saking masalah siwak itu sangat luar biasa. Ada orang dicatatkan dalam satu riwayat selalu bersiwak. Kalau mau ngobrol dia bersiwak. Apalagi kalau ngobrol sama istri, bersiwak. Ngobrol dengan anak-anak, bersiwak. Ngobrol dengan mau baca Quran, kan dia mau ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau zikir dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bersiwak. Mau tidur, mau bangun tidur, semuanya bersiwak. Rupa-rupanya meninggal dunia nih. Ahli siwak. Meninggal dunia, dia nggak tahu bahwa dia meninggal. Orang yang memang betul menjalankan siwak, dia nggak tahu kalau dia meninggal dunia. Meninggal, banyak orang, dia nggak tahu. Yang bertakziah kepadanya, dimandikanlah dia, dikain kafankan sampai dikubur. Nggak terasa, seakan tidur. Bangun dari tidur di dalam kubur, ketika dibangun di dalam kubur tuh dia terbangun. Di situ ada 2 malaikat. Kemudian dia menyatakan aina siwaki. Siwakku mana? Malaikat bilang, ente sekarang udah ada di dalam kubur. Ente pakai nanya-nanya siwak. Oh, anu udah meninggal dunia. Iya, udah meninggal dunia ente. Allahu Akbar. Kedua malaikat bilang, ya udah. Ente ahli siwak, ente ahli menjalankan sunnah, nggak ada pertanyaan buat ente. Masuk dalam surga. Masuk dalam surga. Mau gak jamaah seperti itu? Mau gak?
Gampang atau susah nyari siwak? Ini bukan pohon bambu ya. Kita ambil pohon bambu, kemudian kita taruh di mulut. Allahu Akbar. Beset kita punya mulut. Tahu artinya beset? Mama anda beset? Apa artinya beset? Ya, yang orang Jawa tahu gak beset? Ya udah, terbuka, masya Allah. Allahu Akbar. Berdarah dia. Jangan pakai pohon bambu. Ini siwak. Beli aja di Tanah Abang atau di mana juga. Atau sekarang kan zaman kirim-kiriman. Gitu. Di rumah kita terkadang paket, masya Allah. Baru mau tidur udah paket. Paket lagi. Ini juga siwak paket tuh. Gitu, sunnatul Rasul Muhammad. Jangan sampai siwak kalah dengan rokok. Rokok aja harganya berapa puluh ribu? 10? 15? Oh, 30 ribu. 30 ribu. Ini siwak paling berapa harganya? Mana ada ahli siwak itu Bang Afid? Berapa harganya? Berapa? 10 ribu. 3 kali. Ini ketika beli 3 itu udah dapat 1 bungkus rokok. Sunnatul Rasul Muhammad. Sunnatul Rasul Muhammad. Ketika sampai rumah dibersihin lagi, dicelupin dengan air panas, dipakai lagi. Itu sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana sunnatul Rasul? Kalau kita betul menjalankan sebelum berwudu, sebelum bersuci kita dengan siwak, ini untuk menguatkan keyakinan kita dalam berwudu. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau kita berwudu di kamar mandi. Ada kan kita berwudu di kamar mandi? Di situ kita berwudu, di situ ada tempat toilet. Berarti bismillahnya cukup dengan hati. Kecuali kalau misalnya toilet dengan tempat wudu berbeda, baca bismillah, dikeraskan bismillahirrahmanirrahim, sunnah. Kemudian niat sunnatul wudu, nawaitu sunnatul wudu lillahi ta'ala, aku niat sunnah wudu. Kita cuci tangan kan sunnah wudu. Kita kumur-kumur kan sunnah wudu. Kita memasukkan air wudu ke mulut dan ke hidung kan sunnah wudu. Tapi kalau kita enggak niat sunnah wudu, enggak dapat pahala. Jadi niat dalam wudu ada berapa? Ada 2. Yang pertama wajib. Dan yang kedua sunnah. Yang wajib yang di mana? Wajib ketika kita mau mewudukan muka kita. Boleh saya buka imamah? Boleh. Air yang pertama kali apa ini? Ubun-ubun ya. Baru yang pertama kali itu jatuh di ubun-ubun kita, barulah niat nawaitul wudu'a rafa'il hadatsil asghar fardhan alayya lillahi ta'ala. Nih, dari mulai tempat tumbuhnya rambut. Kalau saya tempat tumbuhnya rambut enggak ketahuan karena udah banyak betaknya. Kalau jamaah yang masih alami, mana nih? Coba ini yang baju merah, buka. Woi, rambutnya malah banyak. Kebanyakan malah. Masya Allah. Bukan banyak lagi, kebanyakan rambut. Iya, itu tempat tumbuhnya rambut di situ. Ketika baru pertama kali itu air wudu turun, niatnya apa? Nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar. Aku niat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Lillahi ta'ala. Atau nawaitul wudu li shalah. Aku niat wudu untuk salat. Lillahi ta'ala. Cukup. Dari mulai tempatnya tumbuh rambut sini. Kemudian terus sampai di antara 2 kuping yang ada di sini. Jadi cuping, ini cuping. Kalau ini kuping. Kalau ini cuping yang kecil. Yang kanan dan yang kiri sampai dakun. Kalau laki ada dakunnya. Ya, kalau laki ada dakunnya. Kalau perempuan dakunnya ke bawah. Jadi bukan ini perempuan dakun. Perempuan biasanya nggak ada dakun. Dakunnya perempuan kemana? Ada, Masya Allah. Kadang tengah malam ada perempuan. Dakunnya gede banget. Pas saya lihat, la haula wala quwwata illa billah. Bencong selebar. Ya, itu bencong selebar. Itu perempuan jadi-jadian. Serem. Mudah-mudahan Allah terima taubatnya. Amin.
Kalau mereka taubat Allah terima, pasti Allah terima. Mau bencong ke, mau bencing ke, kalau mereka taubat Allah terima. Amin. Jadi ini perempuan nggak ada zakun. Zakunnya perempuan di mana? Ya itu dia, di situ. Saya nggak perlu perjelas. Laki ada satu zakunnya, perempuan bisa jadi dua. Allahu Akbar. Laki zakunnya cuma ada satu. Ini saya ada zakun nggak sih? Ada, tapi kecil. Tapi yang penting ada. Untung ada. Saya laki-laki. Kemudian perempuan terpisah menjadi dua. Cerita ketika Nabi Allah Adam alaihissalam makan buah yang memang ketika itu dilarang, baru sampai tenggorokan langsung taubat kepada Allah. Nabi Allah Adam, makanya ini ada satu riwayat. Makanya akhirnya terhenti di sini untuk laki-laki. Tapi ibu kita Hawa, istrinya, ketika makan buah yang diharamkan oleh Allah sampai berketurusan, baru sampai di buah dada istighfar. Gitu. Akhirnya ada lah di situ. Untung ada di situ. Kalau ada di perut repot juga. Gitu. Jadi itu semuanya ada filsafat tersendiri. Kenapa laki-laki buah zakunnya itu di leher? Kemudian juga kenapa perempuan buah zakunnya di buah dada? Nah, sampai di sini wudu, batasan panjangnya wudu. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai mana? Sampai zakun. Ke bawah sedikit, dari mulai cuping kanan dan cuping kiri. Rambut yang ada itu dibasuhkan. Kalau misalnya itu kira-kira rambutnya tipis atau jenggotnya tipis, wajib untuk dimasukkan sampai bawah. Seperti saya punya jenggot tipis. Ada sebagian yang jenggotnya itu tebal. Mana? Ini dia. Oh iya, bapak ini, masya Allah, jenggotnya tebal. Kalau jenggotnya tebal cukup untuk disela seperti ini. Tapi kalau jenggotnya tipis seperti saya, wajib diwudukan sampai kulit jenggot saya. Orang sunahnya tebal, ngapa jadi tipis? Ya, itu gen, udah. Itu nggak bisa gimana-gimana. Itu gen, nggak usah pakai protes kepada Allah. Semenjak saya jadi santri, di Tahrim, di Hadramaut, di Yaman, saya coba, teman-teman saya bewokan semua. Saya coba, pakai apa aja udah nggak bisa. Saya kerok dulu dah. Habis itu pakai apa? Nggak bisa juga. Sampai sini nggak bisa juga. Emang udah gennya udah. Jangan belaga-belaga. Gitu. Jadi emang udah gen kita, jenggotnya nggak ada. Yang penting ada sunnatul Rasul walaupun cuma sekedar beberapa lembar. Muka tuh lihat. Jadi kalau misalnya muka kita wudukan 3 kali, yakin. Karena kekuatan muka itu adalah kekuatan cahaya. Kenapa kita berbicara kepada orang muka yang kita dahulukan? Orang terlihat dari mukanya. Kalau mukanya kira-kira bercahaya, dia diantara orang-orang yang diterima oleh Allah amal ibadahnya. Amin. Mukanya bercahaya. Karena memang dampak dari banyaknya wudu yang dia jalankan. Kita lihat wali songo yang ada. Ya jamaah sekalian, kita kembali kepada sejarah 600-700 tahun yang lalu. 600-700 tahun yang lalu di Indonesia sudah ada wali yang tergabung dengan kata-kata wali songo. Wali kecintaan Allah, songo 9 yang ada di dataran Jawa. Mereka, orang-orang Hindu Buddha kala itu, atau orang-orang animisme dan dinamisme, itu tidak ada pemberontakan untuk mereka kepada wali songo yang ada. Lantaran melihat wali songo mukanya saja, mereka langsung masuk Islam. Allahu Akbar. Lihat jamaah. Lihat jamaah, ngelihat mukanya aja langsung masuk Islam. Ini siapa? Ini siapa kok saya nggak pernah lihat? Oh ini Fulan bin Fulan, baru dilihat saja masuk Islam langsung. Saya tahu bahwa ini adalah orang baik dan saya tahu bahwa ini adalah orang benar. Dia nggak bakal membuat ajaran-ajaran yang tidak benar. Lihat, karena kekuatan wudu. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muka-mukanya mereka terlihat cahaya lantaran banyaknya sujud. Apakah ada zaman sekarang orang seperti itu, jamaah? Jamaah, adakah? Masih banyak. Saya punya guru namanya Al-Habib Umar.
punya guru Al-Habib. Yang kemarin ke Jakarta, yang kemarin ke Indonesia, dari Solo, Malaysia, Jakarta lagi, ke Singapura, Thailand, sampai ke Yordan, nggak tanggung-tanggung. Itu baru satu gerakan dakwah. Belum nanti bulan berikutnya, belum ke Mesir dan sebagainya. Itu orang kita lihat di Inggris, orang-orang Inggris cuma ngelihat Habib Umar dalam keadaan duduk, keluar air mata mereka. Ini siapa? Ini orang dari Yaman. Oh, terenyuh hati mereka. Baru ngobrol sebentar, ada beberapa orang langsung masuk Islam. Kita udah sholat, udah tahajud, udah ngaji, udah zikir, kita keluar, banyak gak orang ketika kita keluar orang masuk Islam gara-gara ngelihat muka kita? Jamaah, Pak D yang kumisnya agak tebalan, ini dia Pak D. Ada orang ngelihat Pak D langsung masuk Islam gak Pak D? Kenapa? Pak D, iya kan? Kita udah wudu, udah zikir, sholat, qobliyah, sholat, zuhur, habis itu ba'diyah, zikir pula, makan, baca bismillah lagi. Wudunya udah rapi, udah benar, tapi enggak juga bercahaya. Mereka kaum sholihin baru keluar aja, baru sekedar ngeteh nyantai. Berapa banyak ketika itu orang masuk Islam? Di bandara, enggak tanggung-tanggung, entah itu di bandara mana, di luar negeri, itu di negeri-negeri non-muslim, seperti Inggris dan sebagainya, duduknya Habib Umar saja, banyak sekali orang masuk Islam. Padahal duduknya beliau. Ini artinya apa? Kekuatan cahaya yang dimiliki mereka orang-orang saleh tetap masih ada dan memberikan pengaruh kepada alam ini. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat muka mereka kaum-kaum salihin, muka mereka kaum-kaum salihin, adem kita lihat. Ya kan? Kita ngelihat muka kaum salihin, ya Allah. Panoramanya Allahu Akbar. Kalau kita lihat panorama di Bogor betul indah. Tapi ini muka nggak bisa kita bawain, ini muka indah. Kalau kita ngelihat pegunungan, Allahu Akbar. Kita ngelihat sawah, padi lagi sedang bersemi. Kemudian ada siapa? Neng-neng nyiapin makan pakai apa namanya nasi lagi matang, baru matang. Kemudian di situ ada ikan masih matang juga, masih panas, pakai sambal kita makan di sawah, enak gak? Perpaduan di antara romantisasi yang ada. Ketika kita melihat mukanya ulama, nggak kalah dari ketika kita melihat pegunungan. Nggak kalah ketika kita makan di sawah dan di pinggir sawah, di situ ada kali dan sebagainya. Ada sebuah kesejukan hati. Bisa jadi kalau misalnya di sawah panas, atau bisa jadi ketika kita di gedung artinya adem, tetapi tidak masuk dalam ademnya hati. Kita melihat mereka orang yang ahli sujud, kita melihat mereka orang yang ahli wudu. Allahu Akbar. Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Surabaya. Itu zaman company Belanda. Beliau naik becak. Orang-orang Belanda ini, VOC Belanda, ketika itu ada dua perseteruan. Akhirnya tuh company Belanda turun tangan di Belanda, di mana, Jawa Timur, tadi saya katakan di mana, di Surabaya. Di situ adalah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar naik becak. Ini yang diseteru, Pak, kata anjing-anjing Belanda. Aneh banget. Padahal Belandanya cuma 5 orang, anjing-anjingnya 5.000 orang. Betul kan? Kalau kita lihat tuh foto-foto VOC yang hidungnya mancung-mancung, Masya Allah cuma 3, 4, 5 orang kalau kita lihat foto-foto VOC. Tapi yang muka-muka Indonesia ratusan anjing-anjing Belanda tuh pada. Munafik-munafik yang ada. Ini Pak, ini Tuan, Bu ngelihat, kamu katakan bahwa ini berseteru, tidak. Saya menyatakan ini adalah orang baik. Baru ngelihat wajahnya di becak itu juga, enggak.
Saya nggak yakin bahwa dia adalah orang buruk dan dia yang bakal yang memberikan kacau di kita punya kota, katanya orang Belanda tersebut menyatakan. Akhirnya ini orang baik. Berapa banyak ketika itu orang-orang yang di sekitarnya masuk Islam lantaran baru melihat seorang imam yang namanya Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Demikian sampai mereka wali-wali Songo yang ada. Kita lihat di Cirebon, Sunan Gunung Jati. Kita lihat seluruh wali Songo yang ada, baru mereka melihat mukanya Sunan Kalijaga langsung masuk Islam. Belum melihat wayang. Di antara dakwahnya Sunan Kalijaga dengan wayang, belum melihat wayang, melihat mukanya Sunan Kalijaga langsung masuk Islam. Mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dengan kekuatan wudu. Makanya wudu kita jangan sampai ketika muka cuma sekali. Wudukan muka kita 3 kali. Yakin ketika kita mewudukan muka 3 kali. Kemudian setelah muka 3 kali, tangan dari mulai jari jemari sampai mana? Sampai siku melebihi sedikit. Bahkan lebih bagus sampai ke ketiak. Makanya kalau misalnya kita wudu, jangan di tempat umum. Ada perempuan, astagfirullah. Serem banget sih. Apa jadi saya ngelihat yang begitu? Salah masuk. Saya pikir ini wudu laki-laki, nggak ada bacaannya. Tuh perempuan lagi ngosek-ngosek keteknya. Aduh. Apa saya ngeliat? Istighfar. Jamaah bilang alhamdulillah atau istighfar? Jangan beda pendapat nih. Kalau gadis alhamdulillah. Kalau nenek-nenek istighfar, wah ngaco. Saya nggak tahu itu gadis atau nenek-nenek. Yang penting saya salah ngeliat. Benar, sunnah membersihkan ketiaknya, tapi jangan di tempat umum. Makanya kalau perempuan wudhu sampai dari mulai jari jemari sampai ke ketek, di mana wudhunya? Di tempat yang tertutup. Allahu Akbar. Serem banget. Dia wudhu untuk membersihkan, tapi dia malah wudhu untuk membuka aurat. Serem. Serem nggak jamaah? Jangan berbagi 2 pendapat. Jamaah serem atau tidak? Dia bilang alhamdulillah lagi. Enggak, serem. Astagfirullah. Dengan cermatnya dia bersih Allahu Akbar. Ibaratnya tuh saya masuk baca bismillah apa enggak sih? Gitu. Artinya jangan. Kalau perempuan kira-kira wudu di luaran, tahu diri. Ya perempuan, kalau di dalam enggak apa-apa, sampai ketek dibersihin habis-habisan enggak apa-apa. Sama laki juga begitu juga. Kalau misalnya tuh laki kan sunnah dari jari jemari sampai ke ketiak diwudukan. Walaupun tuh sampai ke ketiak, kalau di tempat umum jangan. Di tempat wudunya masjid itu kan tempat umum namanya. Atau di rest area kan namanya tempat umum namanya. Diwudukan sampai ke ketiaknya ya. Dia katanya mau mendapatkan sunnah malah dapat dosa. Kan laki-laki, iya keteknya juga laki-laki nggak boleh diperlihatkan. Ya jamaah, kecuali uzur. Kapan ketika uzur diperlihatkan ketiak? Contohnya dalam keadaan tawaf, dalam keadaan berhaji, atau dalam keadaan umrah. Itu uzur dikatakan dalam syariatul Islam. Tapi selain itu, jangan. Makanya itu kita kalau lagi istirahat di luar, di rumah misalnya kita mau jalan-jalan, kemudian kita pakai baju yang terlihat ini apa namanya? Bukan sih, singlet itu. Buat laki-laki jangan. Kalau mau pakai singlet itu di dalam kamar saja. Iya Pak Ade. Pak Ade Kumis. Ya. Kalau pakai singlet itu di dalam kamar aja udah. Yang kelihatan anak, istri dan cucu. Tapi kalau keluaran jangan. Si dia ngelihat, fulan ngelihat, jangan. Emang enak si adem. Betul. Kan aurat laki-laki dari mana? Dari pusat sampai ke mana? Ke lutut, sampai ke dengkul. Benar, lagi sholat. Itu auratnya lagi sholat. Jangan punya pemahaman salah. Aurat laki-laki pemahaman salah. Aurat laki-laki betul merdeka seperti kita merdeka, bukan budak. Dari mulai pusat sampai ke dengkul tadi itu bukan budak. Dari mulai pusat sampai ke dengkul tadi itu ya nih, kaum laki-laki kadang dia laki timur
selesai. Tapi sunahnya kita wudukan seluruh rambut kita. Imam Malik menyatakan setengah rambut. Ada Imam Abu Hanifah seperempat rambut. Sunnah dalam mazhab Imam Malik seluruh rambut. Jadi itu kalau bagusnya kalau kita wuduin rambut kepala kita sampai mana? Sampai akhir, sampai ke batasan yang namanya ini apa namanya? Tengkuk ya. Makanya kan sunnah mewudukan tengkuk. Allahumma fukka rogabati. Ya Allah, buka tengkukku dari adab api neraka jahanam. Itu sunnah ketika kita berwudu. Kemudian telinga, ketika kita mewudukan muka, telinga kita kenain. Ini kita wudukan muka sampai telinga kita wudukan. Kita mewudukan rambut, telinga kita wudukan. Kalau muka 3 kali, telinga juga 3 kali. Rambut 3 kali. Kemudian telinga 3 kali. Udah berapa telinga? 6. Kemudian telinga ketika itu juga 6 tambah 3, 9. Kemudian ketika itu dia mewudukan tengkuk, telinga juga. Ada 12 kali mewudukan telinga. Berarti apa? Falsafahnya agar kita jangan marah. Baru dapat kabar, udah langsung marah. Baru dapat ente di fitnah, oh langsung marah. Kenapa? Kedengaran dari telinga. Telinga kan sering mendengar sesuatu. Tanpa kita memahami berita tersebut benar atau tidaknya, kemudian langsung kita yakinkan ini berita benar. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, ketika kalian dapat kabar dari orang-orang fasik, teliti dulu. Hati-hati, jangan langsung percaya. Neng, suami Neng kesono nih, astagfirullah. Ada aja. Ini suami Neng ini lagi ngirim surat. Ngirim WA, kalau zaman dulu ngirim surat, sekarang ngirim WA. Emang ngirim WA sama teman-temannya. Iya kan? Ini kalau lagi kesana hati-hati Neng sama suami, marah tahu-taunya. Tapi kalau orang yang udah ahli wudu, sedikit pun nggak ada marah. Suami datang, disiapin kopi, siapin susu, disiapin makanan yang enak-enak, yang legit-legit, yang ledat-ledat. Nggak ada marahnya sama sekali. Kenapa? Ini udah dibiasakan wudu. Kemudian selesai wudu kaki. Walaupun ajarannya sampai ke mata kaki, tapi sunnah sampai ke lutut, sampai lutut tuh. Makanya kalau perempuan juga kalau mau wudukan di tempat umum, jaga juga, jangan sampai lutut kelihatan, gitu. Jadi nafsunya kaum laki-laki nanti pada akhirnya. Jamaah sekalian, saya belum melihat jam. Memang enak betul kalau lagi kajian seperti ini nggak dikasih tahu berhenti, enak betul. Cuma kan jamaah belum makan, ya kan? Puasa? Oh tidak. Bagaimana MC kita? Ada pertanyaan kah? Ya, dulu pertanyaan kepada semuanya. Diawali oleh Pak Sumarno. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terima kasih tadi saya menikmati mendengarkan ada 3 pertanyaan. Yang pertama, keraguan dan darurat apakah beda tipis atau beda tebal. Yang kedua adalah debu dan air. Yang kedua, yang sebentar, yang kedua apa? Debu dan air. Yang saya tahu air hanya konsisten dengan debu, belum tahu tentang Yang ketiga yang penting di dalam surat Al-Maidah ayat 6, saya bacakan terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah kamu dan tanganmu sampai dengan siku dan seluruh kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memborong air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik,
bersih, sapulah kamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Nah, pertanyaan saya tentang ayat ini, dalam perjalanan terutama hari Jumat ya Pak Ustaz, saya termasuk yang suka perjalanan. Hari Jumat kadang-kadang untuk sholat Jumat begitu antri sampai pada waktunya. Pertanyaan saya, apakah dengan beli air minum mineral 1 liter itu bisa wudhu, ataukah ada kemudian sertifikatnya supaya wudhu kita bisa berguna? Ya. Nah, itu mungkin bisa jelas ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini saya jawab atau bagaimana? Soalnya udah kelihatan kue ini. Enggak ada masalah? No problem ya. Yang pertama apa? Yang pertama keraguan-raguan dan darurat. Ragu itu dalam bahasa Arabnya syak. Darurat dalam bahasa Arabnya itu darurah. Jadi yang disebut dengan darurah, dalam darurah itu bisa meniadakan sesuatu. Bisa meniadakan sesuatu, namanya darurah. Apa artinya darurah? Ini jangan tanya AI ya. Kadang nggak nyambung di AI. Iya. Ini semuanya ditanya di AI. Saya ada masalah AI, astagfirullah. Saya lagi musibah ya, jangan. Ada ulama, ada mereka para wali kaum salihin. Itu yang namanya darurah, itu meniadakan sesuatu. Misal, kita dalam keadaan paceklik, tidak ada air. Dengan ketiadaan air, maka kita bertayamum. Kan meniadakan sesuatu. Kita dalam keadaan paceklik, tidak ada air, sementara kita mau sholat wajib dengan bersuci. Sementara alat bersuci air dan atau debu. Alat bersuci air dan atau debu. Kalau tidak kita jumpai air, berarti kita berdebu. Berdebu maksudnya bertayamum. Fatayammamu sa'idan, itu dalam firman Allah yang tadi disebutkan oleh Bapak. Jadi yang namanya darurat itu bisa meniadakan sesuatu. Tidak ada air, maka ketika kita mau sholat ketika itu dengan debu. Bertayamum, itu namanya darurat. Itu namanya darurat. Atau mungkin kita sakit, yang kalau kita bersentuhan dengan air tidak memungkinkan. Itu namanya darurat, danger namanya dalam bahasa Inggris. Darurat dalam bahasa Inggrisnya danger. Apakah kita berwudu sementara kita sakit? Tidak. Jadi kita bertayamum, namanya darurat. Tapi kalau ragu antara dia menjalankan iya atau tidak, dan atau dia kurang atau lebih. Misal dia ragu, saya udah wudu atau belum? Nah itu, saya udah wudu atau belum? Dia ragu. Kalau dia ahli wudu, kembali kepada asal. Al-hukmu yaduru ma'illati. Kalau kita berbicara tentang hukum itu berkembang kepada sebab. Kalau orang tersebut ahli wudu, dia batal wudu, dia batal wudu, dia batal wudu. Dia punya keraguan, saya udah wudu atau belum? Sementara dia ahli wudu, berarti sudah berwudu dia. Karena memang dia ahli wudu. Tapi kalau misalnya ada seseorang tidak ahli wudu, tapi dia punya keyakinan saya wudu atau tidak ya, dia ragu, ya kembali ke asalnya. Karena dia nggak pernah wudu, berarti kembalinya dia tidak berwudu. Atau ketika dia sholat, dia ragu 3 atau 4, ragu secara angka bilangan, kurang atau lebih 3 atau 4. Berarti ketika dia ragu dalam bilangan 3 atau 4 rakaat, dikatakan ulama lewat hadis Rasulullah, ambillah yang paling sedikit. Berarti 3. Tapi kalau misalnya ada orang ragu sholat duhur 4 atau 5, ada nggak sholat duhur 5 rakaat? Udah yakin, udah langsung, nggak pakai ragu lagi, 4 rakaat kok 4 atau 5.
Kalau 3 atau 4 memungkinkan. Nah, ketika 3 atau 4 kita dalam sholat berarti kita ambil yang lebih sedikit, 3. Gitu. Setelah itu berarti tambah 1 karena zuhur itu adalah 4 rakaat. Sunnah sujud sahwi. Kalau dia mau, kalau tidak enggak mengapa. Karena sujud sahwi hukumnya sunnah. Bagusnya sujud sahwi. Ya, setiap rukun yang kemungkinan dia lupa atau mungkin terlewatkan, di antaranya ab'adus shalah, seperti dalam salat subuh dalam mazhab al-Imam Syafi'i bahwa kunut subuh itu min ab'adus shalah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian dia lupa kunut subuh. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man kunut subuh. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afina. Lupa. Berarti di rakaat terakhir dia duduknya dan duduk tidak tidak keadaan duduk istirahat, tapi duduk antara niat sujud sahwi, kemudian dia sujud subhanallah wa la yashu, kemudian sujud lagi 2 kali subhanallah, kemudian itu tidak sah makmum. Kadang kan ada yang sombong banget tuh makmum, padahal imam lupa kunut. Kemudian imam sujud sahwi, makmum gak ada yang mau sujud sahwi, batal dari salat berjamaah. Karena setiap makmum wajib mengikuti pergerakan imam selagi imam benar. Ini imam benar gak sujud sahwi? Benar imam. Gitu. Bisa dipahami jamaah, wabil khusus Bapak yang bertanya antara perbedaan antara ragu dan darurah. Darurah itu bahasa Inggrisnya danger. Darurat bahasa Indonesia sudah masuk tuh. Bahasa Arabnya darurah, bahasa Indonesia darurat, sama gitu. Kemudian yang kedua dalam permasalahan air dan wudu, air dan debu. Air simbolisasi wudu. Debu simbolisasi tayammum. Fa illam tajidu fatayammamu, dalam firman Allah. Kalau zuhur Allah Akbar, saya kok nggak ketemu ya? Atau mungkin dia dulu tambah, berarti di situ dikatakan dalam hadis Rasulullah tayamum. Ada hadis Rasulullah yang lucu. Salah satu sahabat Rasulullah tembur. Sunnah Rasulullah bertembur sama istri maksimal. Kok diam aja? Sunnah. Kok diam aja? Sunnah. Makanya kalau mau bertembur makan daging kambing dulu. Ya, makan wudu. Makan madu. Kemahalan. Ya, madu yang di mana kayak udah. Jangan ngambil madu orang. Sunnah Rasul. Ini nggak bisa saya berkata, soalnya pertanyaan bukan di medan pertempuran. Ini nggak bisa saya berkata, soalnya pertanyaan bukan di medan pertempuran. Walhasil ini sahabat Rasul bertempur. Pertempuran antara suami dan istri ini pahalanya seperti membabat habis dalam peperangan melawan musuhnya Allah. Kalau satu pertempuran
dosanya tergugurkan. Bagaimana kalau 2 pertemuan? Bagaimana kalau 3 pertemuan? Hanya perempuan-perempuan kalau sering diajak oleh suaminya, ikut aja udah. Dosa dosanya hilang. Dosanya hilang. Gitu. Dan sebelum bertempur sunnah, sebelum berminyak wangi, pakai untuk karena itu terwariskan nanti buat anak. Mau mandi junub, udah ada di Madinah. Mau mandi dingin, pakai debu. Dia guling-gulingan. Rebek semuanya dengan debu. Ya Rasulullah, aku sudah guling-gulingan. Senyum Rasulullah. Sedikit pun Rasulullah nggak marah. Senyum. Apa yang kalian lakukan berdua? Kau kan bersabda, ya Rasul, kalau nggak ada air untuk berwudu, maka dengan debu. Saya guling-gulingan. Oh tidak. Cukup dengan muka dan kedua tangan saja. Akhirnya diajarkan oleh baginda Rasulullah, sahabat yang lain ketawa ngakak. Andaikan itu mungkin kita seperti itu, sama mungkin kita. Karena kita belum mengetahui sunnah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya wudu itu bersuci, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya wudu itu bersuci. Demikian kalau nggak jumpai air berarti tayamum. Jadi tayamum itu pengganti air. Jadi alat untuk bersuci dikala tidak kita jumpai air maka bertayamum. Kalau kita bersuci dengan air wudu untuk 5 waktu, kalau kita tidak batal itu boleh. Kita ini berwudu tadi sebelum zuhur, berwudu kita tidak batal zuhur, sampai asar tidak batal, sampai maghrib tidak batal, sampai isya tidak batal, sampai subuh tidak batal, sampai isya tidak batal, sampai subuh tidak batal. Jamaah, wudu zuhur sampai subuh. Ini saya mau jamaah Imam Abu Hanifah, beliau sholat subuh dengan wudu maghrib 30 tahun. Perempuan, Imam Abu Hanifah sholat subuhnya dengan wudu maghrib. Berarti kan nggak batal-batal. Allahu Akbar. 30 tahun. Coba nanti kita mau jalanin. Bang Saiful, coba jalanin. Ini zuhur sampai maghrib batal gak ya? Atau sampai subuh? 1 hari aja. Rupa-rupanya nggak kuat juga kita ke Jamban. Kita ke toilet, betul gak? Masya Allah. Andaikan ke toilet enggak, ya dipegang istri lagi. Atau pegang istri. Antara dipegang atau megang. Sementara mazhab kita Imam Syafi'i bersentuhan dengan perempuan secara langsung membatalkan wudu. Itulah. Tapi kalau kita bertayamum hanya untuk 1 waktu saja. Kita tadi udah waktu zuhur, nggak ada air, kita tayamum, berarti hanya untuk zuhur saja. Nanti asar walaupun kita belum batal, tayamum lagi. Maghrib kita belum batal, walaupun belum batal, tetap tayamum lagi. Karena tayamum hanya untuk 1 waktu. Sementara wudu untuk sekian waktu boleh. Berarti wudu lebih mempunyai kekuatan karena wudu itu adalah asal dari bersuci. Sementara tayamum pengganti wudu. Yang ketiga apa? Oh, air yang penting air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang tidak najis, yang tidak bernajis.
Misal air digentong, gentong, kan biasa orang kita dulu wudhu digentong. Kan digentong nggak ngalir, tapi kan airnya suci, boleh, nggak ada masalah. Atau lebih dari 2 kullah, seperti masjid-masjid tempo dulu, itu dia punya tempat wudhu lebih dari 2 kullah. Makanya saya lagi ngambil air, masukin air wudhu ke mulut, temen saya nyelupin kaki sebelah sana. Sebelah sana lagi kaki semuanya. Saya ngambil air ke wudhu. Boleh, kenapa? Karena melebihi dari 2 kullah. Tapi kalau kita nih di rumah kita nggak pakai 2 kullah kurang. Kita punya cuma sekedar 1 tempat air bak, cuma sekedar 20 liter. Udah gitu kejatuhan tikus lagi. Wajib dibersihkan karena itu air belum mencapai 2 kullah. Apa yang disebut dengan air 2 kullah? 2 kullah dalam mazhab Imam Syafi'i 651 kilogram air. 651 kilogram air. Ya dipahamin aja. Kira-kira nih di atas kita, atas tempat air apa namanya? Toren kan belum sampai. Atau tempat wudhu kita sampai enggak 651 kilogram curan air? Enggak. Makanya dulu orang-orang tempo dulu bikin masjid dan musola kolamnya gede banget, betul enggak? Walaupun tidak mengalir, tapi kan itu sudah 2 kullah. Paham jamaah? Berapa 2 kullah? 651 kilogram air. Bisa dipahami? Hitung aja. Kalau nggak percaya, hitung aja udah 1 gram, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, gitu. Bisa paham? Kalau air yang lebih dari 2 kullah tidak ada masalah. Tapi kalau air yang kurang dari 2 kullah masalah. Kenapa? Tuh bebek mati di situ, air jadi kena najis. Kucing mati di situ, air kena najis. Ya kan? Atau ada najis berikutnya, air yang tadinya suci mutanajis. Mutanajis menjadi najis. Kan asalnya kalau kita suci, kemudian kambing atau bebek mati di situ, ya jadi najis. Gara-gara tuh bebek atau kambing atau ayam mati di situ, kan bernajis. Bisa paham jemaah? Untuk penanya, ya boleh. Iya. Kalau untuk kita misalnya kita maghrib dengan banyaknya orang, masya Allah. Banyaknya orang, kan nggak memungkinkan kita nunggu nanti waktunya maghrib habis. Kita lihat, kita mewudukan muka, kemudian walaupun sekali, tangan walaupun sekali, rambut walaupun sekali, kaki walaupun sekali, kira-kira cukupkah 1 liter? Kalau cukup nggak ada masalah. Tapi kalau saya nggak cukup, kalau saya pribadi nggak cukup. Kenapa? Saya maunya 3 kali. Berarti kan muka 3 kali, waduh, bisa 3 liter air, lumayan juga. Kalau saya, tapi kalau jamaah dalam keadaan darurat, paham darurat, mau sholat maghrib penuh, susah, masya Allah, beli dah air, mineral yang 1 liter, 1 liter ya, 1 liter yang besar. Kira-kira untuk sekali muka, sekali 2 tangan, kemudian rambut dan kaki cukup, tidak ada masalah. Kalau cukup. Jadi itu semuanya tergantung kita. Terkadang ada tubuh yang kasar. Tubuh yang kasar nggak cukup 1 liter, bisa 2 liter. Kan ada yang kasar. Ini mukanya kasar banget. Ya berarti airnya lebih banyak. Kalau yang mulus-mulus seperti ini jamaah sekalian, waduh mulus-mulus, nggak ada masalah. Air itu langsung turun, gitu. Seperti baginda Rasulullah Muhammad. Mulus sekali muka baginda Rasulullah, semua tubuhnya Rasulullah mulus. Bahkan lebih mulus daripada kapas. Kita pegang kapas, kita pegang tangan baginda Rasulullah, maka tangan baginda Rasulullah lebih mulus daripada kapas, lebih adem daripada air es. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Kalau kira-kira mencukupi. Demikian. Ingat ya, boleh kalau mencukupi. Karena sebagian orang kulitnya berbeda-beda. Ada yang
di situ dikorek jemaah. Nah itu menjadi yakin berarti wudhu kita diterima oleh Allah dalam firman-Nya, innallaha tawwabun wa yuhibbul mutatahhirin. Berwudhu kita sekarang kalau kita batal wudhu, batal wudhu lagi, misalnya kita di kantor lagi mengatur, habis itu wudhu aja lagi, batal wudhu lagi, insya Allah hidupnya berkah dan tambah berkah. Amin ya rabbal amin. Baik, pada waktu juga langsung Ya. Bi'alamin kabi mazidah ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya fattah ya razzaq iftah lana fathan mubina. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hamdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma